Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan berikan kita kekuatan dan kesehatan pada hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah, pada hari ini Tuhan telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk melakukan segala aktivitas kami. Hari ini kami akan membaca firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi hidup kami sebagai orang percaya, supaya kami terus diajar oleh firman Tuhan, dibimbing dan dikuatkan di dalam kehidupan kami. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 5. Saya akan mengambil satu ayat. Matius pasal 5 ayat yang ke-3. Di Matius pasal 5 ayat yang ke-3. Dengarkanlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani di dunia ini, apa tujuannya? Kita bekerja bangun pagi untuk mencari hidup, mencari nafkah, supaya kita hidup sejahtera, supaya kita tanda kutip tidak hidup miskin. Tetapi hari ini kita akan merenungkan di dalam Injil Matius pasal 5 ini, dalam khotbah ucapan bahagia oleh sampaikan oleh Tuhan Yesus, ada yang menarik dalam ayat yang ketiga. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Saudara, miskin seperti apa yang dimaksud dalam teks pembacaan kita? Miskin yang dimaksud dalam teks pembacaan kita bahwa manusia harus sadar bahwa dirinya adalah orang-orang miskin Tuhan. Kita semua sibuk untuk mencari kekayaan supaya kita tidak miskin secara duniawi. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya kita miskin secara rohani. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka punya kerajaan surga. Artinya apa? Kalau ada manusia yang sadar dirinya miskin terhadap rohani secara rohani, pasti dia akan mencari Allah. Maka renungan ini mengajarkan kepada kita supaya hidup kita tanda kutip harus selalu miskin rohani, supaya kita terus mencari Allah. Karena kita hidup di dunia ini, saudara, topangan kita satu-satunya, kekuatan kita satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan pernah berkata, carilah dulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka akan semua akan ditambahkan kepadamu. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, jalanlah hidup ini. Jangan hanya fokus untuk hal duniawi, tapi melupakan inti kehidupan kita. Bahwa inti kehidupan kita adalah mencari Tuhan, bersama Tuhan. Maka orang-orang yang sadar secara rohani, orang-orang yang miskin secara rohani, tanda kutip, dia mengerti bahwa hidupnya butuh dikuatkan, bahwa hidupnya butuh selalu dikuatkan, diperkaya oleh firman Tuhan. Ingat pesan Tuhan Yesus, manusia bukan lebih dari Allah saja, tetapi manusia juga hidup dengan firman Allah. Cara penampakan rohani
Semoga renungan ini membuat kita tidak melupakan tujuan hidup. Semoga renungan ini mengajarkan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang miskin secara rohani, supaya kita terus mencari Allah dalam kehidupan kita. Amin.